Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah modernisme dan fundamentalisme dalam Islam. Mari kita pahami dulu dua istilah ini. Modernisme itu berasal dari kata Latin modernus. Artinya adalah just now, yang sekarang atau saat ini, atau di dalam beberapa kamus lain disebut sebagai the recent time, waktu yang terakhir kita temui. Dengan demikian maka modernisme itu bisa dipahami adalah satu anggapan bahwa sesuatu yang baik itu harus disesuaikan dengan kondisi kekinian. Jadi kalau dia agama seperti Islam, maka ajaran Islam itu harus diupdate, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Itulah pengertian secara umum modernisme. Fundamentalisme dari kata fundament adalah dasar, suatu paham yang mengembalikan segala sesuatu, kalau dia agama, mengembalikan kepada dasarnya. Apa itu? Hal yang paling mendasar dalam agama itu. Hal yang mendasar dalam agama itu rujukannya adalah kitab sucinya, dan kalau Islam adalah Al-Quran dan hadisnya, terutama Al-Quran. John Esposito mengistilahkan fundamentalisme itu dengan radikalisme. Jadi sebenarnya setali mata uang itu fundamentalisme dengan radikalisme. Tapi belakangan ini lebih populer istilah radikalisme. Dan malah akhir-akhir ini diseret-seret radikalisme itu sebagai satu penyebab utama dari adanya terorisme, tindakan yang mengancam atau mengganggu keamanan, ketenangan, kebersamaan. Kedua paham ini, kedua cara pandang ini dalam Islam bisa tumbuh, dan sebenarnya bukan hanya dalam Islam, dalam semua agama. Tapi pembicaraan kita tentu kita khususkan kepada Islam. Modernisme sendiri sebetulnya adalah suatu paham yang menginginkan agar Islam itu disesuaikan dengan kondisi kekinian, dan itu hal yang wajar karena persoalan kehidupan manusia beriring bersama peradaban manusia yang semakin maju. Umpamanya sarana-sarana yang dipakai seperti alat komunikasi, transportasi, alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan
kebutuhan terhadap elektronik atau listrik. Jadi kalau dulu orang mensetrika di rumah pakai arang, sekarang pakai listrik. Dulu orang memanaskan sesuatu pakai api, sekarang pakai listrik. Jadi kalau disebut modernisme sebetulnya ada dua persyaratan utamanya. Pertama adalah rasionalis, sesuatu yang rasional. Yang kedua yang teknikal, sesuatu yang mengandung teknik. Teknik itu adalah penerapan dari ilmu-ilmu atau yang sering disebut sebagai teknologi. Jadi sejaran dengan peradaban manusia, maka itu adalah kemodernan. Islam sebenarnya harus dibawa kepada keadaan yang seperti itu. Masalahnya adalah ada yang ekstrim. Karena teknik ini terutama saat ini diimpor dari negara-negara barat, maka ada yang beranggapan semua yang datang dari barat. Sehingga modernisme sering dipahami westernisasi, pembaratan. Yang kedua, karena cara memandang sesuatu harus rasional, maka apa jadinya? Sesuatu yang dipandang apapun dia secara rasional, dia akan berdampak kepada liberal. Seperti demokrasi umpamanya menjadi liberal, pandangan hidup menjadi liberal, sehingga tidak ada dasar kehidupan. Dan memang kita tahu bahwa di barat itu tidak ada kitab suci yang turun, tidak ada nabi, maka rasio yang menjadi ukuran. Nah, ini yang kemudian yang menjadi masalah ketika modernisme dipahami westernisasi dan liberalisme. Sehingga kalau di barat umpamanya lebih dahulu mereka mengenal cara yang bebas dalam melihat sesuatu berdasarkan pikiran, maka teks-teks yang lama termasuk kitab suci itu harus dipandang dalam pandangan-pandangan yang lebih filosofis. Itu yang disebut sebagai satu cara pandang yang liberal. Ini yang dilakukan oleh Sahrul umpamanya, seorang yang berkebangsaan Syria yang menggunakan cara-cara hermeneutika tanpa melihat kitab suci sebagai satu wahyu yang memiliki kesakralan atau kekudusan, dan itu tidak diberi kepada sembarangan orang kecuali kepada nabi, dan nabi itu dipilih oleh Allah. Karena itu yang berhak menafsirkan Al-Quran itu dan dekat kepada kebenarannya adalah Rasul. Kalau manusia sangat relatif, apalagi dengan menggunakan apa yang disebut dengan cara pandang atau menafsir seperti hermeneutika itu. Namanya saja sudah Hermes. Hermeneutika itu nama dewa di Yunani, Hermes. Nah, karena itu maka ini yang berlebihan sehingga bisa tercabut kitab suci, ruh dari kitab suci itu menjadi sesuatu yang filosofis, dan semangat ketuhanannya atau keilahiannya itu bisa terambil. Sehingga kalau di dalam tradisi mufassir umpamanya ada istilah asbabun nuzul, jadi dikaitkan Al-Quran itu dengan suasana ketika turunnya atau sebab-sebab turunnya, maka kemudian dalam pandangan hermeneutik dilihat lebih luas, sosiohistoris, kulturalnya, keseluruhannya, dan hanya dipahami substansinya, hakikatnya itulah yang dipakai. Sehingga kalau sekarang ini orang menonjolkan kemanusiaan, maka Al-Quran dipandang dari aspek kemanusiaan modern, dan itu tentu tidak pas, karena ada hal-hal yang tercabut dari kesakralan, kekudusan dari Al-Quran itu. Umpamanya
Dalam Al-Quran banyak ayat yang berkaitan dengan perbudakan, sehingga perbudakan itu dianggap tidak ada, dan bisa-bisa ini menjadi tidak penting dan dihapus dalam Al-Quran. Pada masa dulu Al-Quran turun di abad ke-7 miladiah itu, ya, apalagi di negara Arab yang patrinial, yang cenderung kepada garis kebapaan atau patrinil, kemudian posisi perempuan menjadi tidak berharga, maka sekarang dipertanyakan, umpamanya dalam warisan, dalam soal hak cerai atau talak, dalam soal hal-hal yang bersifat fungsi kemasyarakatan, disesuaikan dengan kondisi sekarang di mana perempuan punya kesempatan yang sama, bahkan memiliki prestasi akademik yang bisa seimbang atau mengalahkan kaum laki-laki. Maka hak-haknya harus disejajarkan. Dalam waris umpamanya tidak lagi lizzakari mislu hazil unsayain, dalam hal talak tidak lagi menjadi milik laki-laki. Dan kita paham di Indonesia ada satu hal yang paling menarik sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang sekitar 25% dari pernikahan itu mengalami perceraian. Dalam 10 tahun terakhir ini jumlah perceraian di Indonesia meningkat. Mari kita lihat umpamanya TV, itu rame-rame menayangkan sinetron selingkuh-selingkuh. Sebenarnya itu adalah ekspresi dari kondisi masyarakat, walaupun di sisi lain itu tidak benar. Tapi mereka yang membuat itu sudah menghitung nilai pasar dari pesan apa yang disampaikan oleh media elektronik itu, TV itu. Jadi itu adalah sebenarnya gambaran dari kondisi masyarakat. Dan yang paling herannya kita, itu menjadi sesuatu tayangan yang ratingnya berada di papan atas. Orang senang menonton itu. Dia ditampilkan, ini gejala yang tidak baik ini. Dan yang menonton itu tentu saja kebanyakan orang Islam, karena penduduk Indonesia kebanyakan orang Islam. Dan tidak ada kontrol terhadap yang seperti itu. Sehingga jumlah perceraian yang disebut itu sampai 25% dari pernikahan yang ada itu. Dan satu hal yang paling menarik yang tidak ada dalam fikih klasik, perempuan boleh menuntut cerai. Dia memang tidak punya hak cerai, tapi boleh menuntut cerai. Sehingga ketika orang menikah sekarang ini, suami setelah selesai dibaca akadnya, dan kemudian antara mertuanya dengan pengantin laki-laki selesai itu, di tengah orang banyak disuruh membaca sigat taklid. Sigat taklid itu isinya sebenarnya perempuan diberi hak menuntut suaminya apabila dalam 6 bulan tidak memperhatikannya atau memperlakukannya secara kasar. Maka hakim kemudian dengan memanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali, entah di mana yang dipanggil ini tidak datang, maka hakim diberi kewenangan oleh undang-undang itu untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu sangat mudah orang cerai. Dan cerai itu tidak hanya berada, memang tidak dikatakan hak laki-laki, masih tetap hak laki-laki, tapi bisa dipaksa oleh hukum dia menceraikan istrinya. Dan sekarang cerai dianggap sah kalau ada putusan pengadilan, tidak bisa hanya sekedar saksi-saksi. Ini adalah bentuk dari modernisme yang berlebihan, liberal, bentuk dari sesuatu yang mengadopsi apa yang datang dari barat, yang kita tahu di sana tidak ada kitab suci. Kitab suci yang datang belakangan ke sana itu, dan cara budayanya berbeda.
Inilah sebenarnya modernisme. Tentu ini modernisme liberal seperti ini, apalagi menjadi liberalisme, tidak benar. Sekarang mari kita lihat fundamentalisme. Fundamentalisme itu sebetulnya dalam hal tertentu bagus, karena memang semua agama seharusnya didasarkan kepada dasar-dasar yang paling prinsipil dalam agama itu. Umpamanya soal Tuhan, atau yang sering kita bahasakan dengan rukun iman. Maka kalau orang dasar keagamaannya kuat, keyakinannya kepada Allah kuat, maka orang ini menjadi taat dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu kan adalah buah implementasi dari keimanan itu, sehingga orang tidak berpura-pura. Jadi kalau ada orang beribadah tapi tidak beriman, itu namanya kepura-puraan. Dan kalau yang dipura-purakannya itu tidak dicapainya, dia akan hilang sendiri. Tetapi saat ini paham fundamentalisme itu berubah menjadi sangat ekstrim, sehingga hanya mengklaim apa yang dianggapnya benar itulah benar, apa yang dipahaminya itu benar. Dan kalau ada orang lain berseberangan dengan dia, maka itu dianggap salah. Ini juga fundamentalisme yang ekstrim. Sama ekstrimnya tadi modernisme ketika menjadi liberal. Fundamentalisme itu pun bisa kemudian menjadi berbahaya, karena mengklaim dirinya sebagai yang maha benar dan orang lain salah. Padahal kita tahu Al-Quran ini hidayah, dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu hidayah kalau hanya untuk orang sedikit saja dari kelompok masyarakat. Kenapa bisa mengklaim dirinya sebagai satu yang benar di kalangan fundamentalisme atau radikalisme itu? Karena pemahamannya yang harfiah, atau sering disebut rigid, terbatas, kaku, letter-led terhadap teks-teks. Padahal bahasa adalah media, alat, simbol untuk menggambarkan sesuatu maknanya. Maka dalam kajian usul fikih sebetulnya siapa yang paling tahu makna dari Al-Quran? Ya syariknya, pemilik syariatnya, yaitu Allah. Oleh karena itu, supaya bisa diterjemahkan, maka muncullah Nabi. Maka hadis-hadis Nabi itu sebagai bayan terhadap Al-Quran. Kita tidak bisa sholat seperti sekarang ini kalau Nabi tidak mencontohkan bagaimana cara sholat itu. Karena Al-Quran hanya menyebut rukuk sujud, tidak ada iktidal, tidak ada duduk antara dua sujud dalam Al-Quran. Maka Rasulullah yang menjelaskan itu, dan memang dia diberi kewenangan, dan kewenangan itu ditandai dengan dia menerima wahyu. Kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai seorang rasul yang mutlakan tidak bisa. Ini kelompok fundamentalisme mutlakan karena dipahami rigid oleh mereka hadis itu. Maka sebetulnya selagi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mungkin mereka dengan pemahaman perantaraan ulama tertentu seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, tapi masih untuk memahami sebagaimana dipahami oleh imam mazhab itu terhadap Al-Quran, maka dimungkinkan kita tidak bisa mengklaim kita yang paling benar. Kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, tapi memastikan bahwa kitalah satu-satunya yang benar, itu adalah anggapan yang salah. Jadi ahlus sunnah itu sebetulnya adalah mereka yang berpegang kepada sunnah. Mana sunnah itu? Al-Quran dan hadis. Dan itu menjadi saudara kita. Nah, kelompok fundamentalisme yang ekstrim itu tidak memang menganggap ahli sunnah, tapi kemudian menyatakan dirinya sebagai yang benar. Oleh karena itu, di satu sisi fundamentalisme itu ada benarnya kalau dia tidak ekstrim. Modernisme itu pun ada benarnya kalau dia tidak sampai liberal. Kalau begitu bagaimana cara beragama yang benar? Cara beragama yang benar seperti yang dijelaskan
pada surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan seperti demikianlah hendaknya kamu menjadi umat yang wasata. Wasata itu muradif atau sinonim dari kata adil, dari kata al-qistu, dari kata al-waznu. Kalau kita terjemahkan secara umum artinya adil. Adil itu adalah keseimbangan. Keseimbangan. Memang yang enak secara emosional adalah ekstrim. Karena ekstrim itu rasa kita akan menjadi berat dan kita bisa menikmati itu. Kalau ada orang menonton bola tidak ekstrim kepada satu kesebelasan, maka bola pertandingan itu tidak menarik. Tapi kalau dia ekstrim kepada satu kesebelasan yang ditontonnya, maka itu akan menarik sampai akhir diikutinya. Maka apabila ada pertandingan-pertandingan bola ditayangkan di TV itu, orang kemudian sampai bertaruh karena itu. Tapi persoalannya agama tidak selalu harus seperti itu. Maka mari kita seimbangkan, karena adil itu artinya seimbang, equilibrium, seimbang, keseimbangan kita. Tempatkanlah rasa keberagaman kita kepada dasar agama sesuai dengan rujukannya Al-Quran dan hadis yang benar, dan tetap terbuka untuk melihat pendapat orang lain. Yastami'unal qawla wa yattabi'unal ahsan. Itulah cirinya orang Islam itu yang disebut sebagai ulul albab. Mereka terlalu belajar terhadap apa yang mungkin disampaikan orang dan dia dengar, tapi dia hanya akan mengikut kepada yang baik. Wa yattabi'unal ahsan. Demikian juga inilah yang sekarang ini sedang dikembangkan di Indonesia, yaitu paham beragama wasatiyah. Moderat sebetulnya, bukan modernisme. Moderat itu mengupdate sesuai dengan kebutuhan, bukan memodern-modernkan, apalagi meliberalisasi, merasionalisasi, tidak seperti itu. Tapi bagaimana menyesuaikan? Masjid ini tentu tidak seperti ini masjid Nabi dulu dibangun, karena belum ada alat-alat elektronik di masa itu. Alat elektronik ini kan baru dijumpai setelah abad 14, abad 14 itu. Nabi hidup di abad ke-7. Tidak ada mikrofon seperti ini di masa Nabi. Ambalnya tidak seperti ini. Tidak ada AC ketika itu. Itu artinya memoderasi supaya kita betah di masjid, senang di masjid. Itu pun masih banyak orang yang nggak senang di masjid. Tapi sebagai satu usaha seperti itu. Kemudian melakukan upaya-upaya yang lebih modern, bukan meliberalkan ajaran agama itu, dan kalau tidak sesuai maka kemudian disingkirkan bahagian agama itu. Sehingga ada yang menyebut umpamanya masa Rasul tak ada demokrasi, karena demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Suara rakyat itulah yang menjadi suara Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Maka hal-hal yang seperti ini di dalam Al-Quran yang memberi perhatian dalam memilih pemimpin kepada orang muslim bertentangan dengan demokrasi, maka ayat seperti Al-Maidah 51 itu tidak bertentangan dengan rasio, apalagi tidak sesuai dengan demokrasi, itu disingkirkan. Bukan begitu. Jadi modernisme tidak pas dalam beragama, fundamentalisme tidak pas dalam beragama. Tapi bersikap fundamental bahkan radikal harus seorang beragama terhadap Tuhannya, menyesuaikan kehidupannya dengan ajaran-ajaran agama, tentu karena ada perubahan peradaban.
Yang modernisme tidak boleh, fundamentalisme atau radikalisme tidak boleh. Tapi tidak menjadi satu paham apalagi keyakinan, itu adalah keniscayaan. Demikian saja. Kemudian ini sangat terbatas, masih harus perlu dikembangkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.